Nah, tuyul ini diyakini sebagai anaknya sundel bolong ya, atau kadang-kadang disebut juga sebagai anak dari orang yang mengalami keguguran atau aborsi. Oleh sebab itu, mereka memiliki ukuran yang sangat kecil dan pendek. Tuyul juga diyakini memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang atau pesugihan. Halo warga-warga Jagat Sukma, selamat datang kembali di channel ini. Saat ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit, dan Brisena. Nah, sekarang gua mau menceritakan tentang 15 hantu yang ada di Indonesia. Oke, penasaran gua. Lokalan aja kita. Main lokalan kita. Penasaran ya? Penasaran dong. Kalau kalian penasaran, Dan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukma. Oke, yang pertama itu Bri adalah kuntilanak. Kuntilanak. Tahu lah ya. Tahu dong. Dia terkenal banget ya. Terkenal dengan identik suaranya, ketawanya yang cekikikan. Yang kalau kita dengar dekat ternyata dia jauh. Betul. Kalau suaranya Jauh, deket, suaranya jauh, dia ternyata dia dekat. Ya. Mitosnya Kebalikan. Betul. Dan dia juga selalu memakai pakaian putih. Pakaian putih. Penampakannya putih. Penampakannya pakaiannya kan. Rambutnya panjang. Terurai. Biasanya katanya sih acak-acakan. Acak-acakan, Yeah. kapra sisiran berarti. Kapra sisiran. Dan dia Nggak juga bisa megangin. Iya. Dan dia juga selalu mengganggu ibu hamil dan anak-anak. Targetnya. Targetnya. Oh gitu. Baru tahu gua. Tapi itu Bukannya dia juga suka diganggu cowok? itu dia, makanya gue baru bilang dia nggak cuma ganggu gitu doang ya, ganggu cowok-cowok juga. Dia suka godain cowok-cowok katanya. Dan yang gue tahu juga ternyata nggak cuma hantu kuntilanak putih, ada juga yang warna merah. Ada. Lu pernah ngomong tuh sama ya, gue akan bahas masalah tentang kuntilanak nih nanti di ngobrol bareng Abri lainnya. Oke, siap, ditunggu. Yang kedua adalah sundel bolong. Sundel bolong juga terkenal sih. Terkenal, udah dari zamannya film Susana. Betul, udah Susana, iya. Sundel bolong. Sundel bolong. Dan menurut legenda, anak yang dikandungnya juga berubah menjadi hantu bernama Tuyul. Oh gitu. Jadi Tuyul itu anaknya Sundel bolong. Menurut cerita ya. Tapi gue nggak tahu kebenarannya benar atau tidak. Oh gitu. Nah, sundel bolong itu sebenarnya menjadi simbol dari penderitaan perempuan yang mengalami kekerasan dan tragis dalam kehidupannya. Menambah lapisan ke dalam cerita mistis Indonesia. Oh, jadi dia mungkin sejarah hidupnya disiksa dulu. Sedih lah pokoknya. Terus berarti dia mati dalam keadaan hamil ya berarti ya? Harusnya ya, karena dia punya anak tuyul. Anaknya jadinya tuyul. Iya, benar. Sebenarnya cerita. Benar di sini kita. Iya, enggak, maksud gue ceritanya kan kasihan ya. Iya, kasihan sih sebenarnya. Kasihan disiksa. Oke, yang nomor 2 sundel bolong, ketiga. Yang ketiga adalah tuyul. Anaknya sundel bolong. Berarti berurutan nih, Bro. Oke, kenapa tuyul? Nah, tuyul ini diyakini sebagai anaknya sundel bolong ya. Iya, bilang itu kan. Atau kadang-kadang disebut juga sebagai anak dari orang yang mengalami keguguran atau aborsi. Oh, nggak mesti sundel bolong berarti ya? Menurut cerita ya. Anak-anak yang diaborsi itu bisa jadi tuyul katanya. Oleh sebab itu mereka memiliki ukuran yang sangat kecil dan pendek. Tuyul juga diyakini memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang atau pesugihan. Betul. Karena sering dipakai orang untuk menjadi kaya. Menjadi kaya. Dan gue pernah baca tuh kalau pesugihan pakai tuyul syaratnya agak berat nih. Apa tuh? Adalah nanti kita obrolin. Lu pasti mau bahas ya? Lu mau bahas ngobrol tentang pertuyulan lebih detail lagi. Cuman satu kisah aja gue pernah baca aja sih. Maksudnya si orang ini nyari kekayaan dengan cara nuyul. Tuyul itu dipiara ya berarti ya? Dipiara. Oh, oke. Panjang ceritanya. Oke, nanti lu ceritain dalam segmen sendiri ya. Segmen sendiri. Oke. Yang keempat itu pocong. Pocicong. Itu terkenal juga tuh. Serem itu. Itu udah terkenal lah. Iya, kenapa tuh? Bentuk dari jenazah orang Islam ya, yang dipocongin. Terus dia menampakkan diri seperti pocong itu. Akhirnya jadilah pocong. Nah, biasanya kenapa tuh? Bukannya ada sebabnya kenapa dia jadi pocong? Gak tahu, gua kalau sebabnya gak tahu. Tapi dia selalu dipakai untuk pesugihan juga, Bi. Pesugihan juga ya? Iya. Oh. Boleh ngomong gak ya? Boleh nyebutin nggak? Dari tadi kan lu ngomong. Enggak, maksud gue untuk pocong ini. Kenapa? Enggak, soalnya dia dipakai pesugihan buat makanan.
Oh iya, Pedagang tempat makanan ya. Biasanya ya. Oke. Gue nggak tahu. Nggak tahu kayak ya, yang kita tahu ya. Yang kita tahu itu iya. buat untuk makanan. Nah, kalau nggak salah itu karena tali pocongnya nggak dibuka, jadi kalau dia penasaran terus jadi pocong. Itu kalau menurut urus bandajnya begitu ya. Iya kan? Yang pocongnya kagak dilepas. Jadi dia minta kabur. Minta dilepasin tali pocongnya. Dengar-dengar sih gitu. Dengar-dengar gitu. Yang kelima adalah Genderuwo. Nah, Genderuwo ini merupakan salah satu hantu lokal yang paling terkenal di Indonesia. Nah, yang berasal dari mitologi Persia yang disebut Gandarewa. Oh, jadi dari Persia. Dari Persia. Cuman Gandarewa makhluk ini digambarkan memiliki tubuh besar dan berbulu dengan taring panjang yang mencuat dari mulutnya. Oke. Genderuwo ini sering ditemukan di gedung-gedung tua, pohon-pohon besar, daerah lembab dan hutan. Dan banyak yang percaya bahwa Genderuwo adalah roh seorang pria yang meninggal secara tidak wajar. Tidak wajar tuh, misal contohnya disantet gitu ya? Santet, bunuh diri. Iya. Pokoknya yang bukan mati sendiri lah istilahnya. Oke. Mati dibuat lah. Iya. Genderuwo. Terus selanjutnya itu adalah yang keenam adalah Wewe Gombel. Nah, ini suka nyuri anak kecil bukan sih? Katanya ya. Gak tahu nih. Nah, Wewe Gombel adalah hantu lokal Indonesia yang sering digunakan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anak Iya mereka. kan? Iya. Waktu kita atau kecil. Diculik Wewe Gombel lah, pulang gitu kan. Dia itu dipercaya bahwa roh-roh ini memiliki kecenderungan untuk menyukai anak kecil. Sehingga cerita-cerita tentang Wewe Gombel tidaklah asing. Jadi orang tua kalau udah mau maghrib, udah mau malam, udah waktunya pulang tapi masih main nanti, pulang, culik Wewe Gombel. Bener ya. Bener itu. Itu penampakannya bentuknya kayak apa? Ada ceritain nggak di situ? Kalau di sini sih dia wujudnya tuh perempuan cantik, terus mengundang anaknya ke rumah. Oh, kayak dikasih permen gitu atau apa gitu ya? Dia. Abis itu kalau nggak salah tuh, gue sering baca cerita kalau diculik Wewe Gombel tuh baliknya 3 hari kemudian gitu. Atau tiba-tiba anaknya pindah di mana. Gitu. Tapi gue pernah cerita dikit nih. Apa tuh? Gue pernah diculik juga. Sama Wewe Gombel? Masa sih? Serius? Bohong lu? Serius. Waktu kecil. Oh iya? Terus gimana? Enggak, gue nggak tahu sama sekali. Jadi waktu itu nyokap bokap gue waktu kecil lah, segede anak gue yang kecil tuh main di pinggiran tong sampah. Lu lagi main di tong sampah. Itu mau maghrib gitu. Main di situ aja. Mak bapak gue nyariin tuh. Dia sebelumnya udah lihat di situ. Pas dia nyokap keluar lagi, kagak ada. Terus dipanggil tetangga-tetangga gue tuh. Gue cari CRT. Muter situ aja. Kagak ada di tong sampah juga. Di tong sampah gak ada. Terus. Masa di pinggiran tong sampah gede gitu. Iya, tong sampah warga gitu. Nggak ada. Nggak tahu pas udah sekian lama, gue ada di situ. Tiba-tiba lu ada di situ. Terus lu berasanya apa? Enggak, gue nggak inget apa-apa sama sekarang. Ceritanya begitu. Jadi diisukan lu diculik Wewe Gombel ya? Wewe Gombel. Berapa hari lu ketemu situ? Enggak, dalam waktu 1 jam lebih sih. Oh, 1 jam lebih. Enggak tahu. Ketiduran kali lu. Maksudnya nggak kelihatan gua. Iya, bisa jadi kan. Cerita serem banget lu ya, bisa kecuri. Tapi untungnya gua nggak hilang. Iya sih, untuk ketemu ya. Aduh, ada. Lanjut. Terus yang ke-7 adalah Kuyang. Kuyang. Ini dari Kalimantan Timur. Tuh. Ini udah jadi topik hangat dalam budaya Indonesia ya. Yang bentuknya kepala, bawahnya jeroan manusia. Jeroan, iya, betul. Nah, hantu ini digambarkan sebagai hantu perempuan berambut panjang tanpa tubuh. Nah, menurut cerita perempuan, Kuyang sebenarnya adalah manusia yang mencari ilmu hitam. Penyihir kan? Penyihir ya. Lu tahu lo ya? Iya, gue sering baca sih, pernah baca. Itu mitusnya begitu. Okay. Terus yang ke-8 adalah Leak. Kita udah pernah bahas nih Leak nih. Calon arang. Apa ya? Gue ngomong Leak aja nggak usah lah ya. Kenapa? Maksudnya nggak usah jelasin, kalian lihat aja di video kita ya. Kalau mau lihat lebih detailnya, nih linknya di atas nih. Terus yang ke-9 ini gue jarang dengar dan teman-teman juga pasti jarang dengar. Oreng Pote adalah makhluk halus yang sangat terkenal dan ditakuti di Pulau Bawean, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah, wujudnya itu adalah hantu berkulit putih seperti mayat dan menyerupai manusia. Masyarakat setempat menghindarinya karena dipercaya dapat mendatangkan kesialan atau bencana. Ini nggak disebutkan jenis kelamin Oreng Pote apa ya? Nggak disebutin. Jadi keberadaan Oreng Pote ini menambah warna seram dalam mitologi dan kepercayaan lokal di Pulau Bawean, menciptakan atmosfer yang lebih menakutkan dari film horor. Waduh. Oreng Pote. Gue baru dengar loh.
Nanti bisa kali ya kalau ada gambarnya kita munculin ya, Nah, gambarnya. kalau ada ya, kita munculin. Oke. Yang ke-10 ada 10. Jerangkong. Hah? Jerangkong Jerangkong apa sih? jelangkung sih? Jerangkong, coba gimana? Nah, jerangkong ini memiliki wujud seperti tengkorak berjalan. Oh. Beda dengan permainan mistis jelangkung. Oh, beda sama jelangkung. Jerangkung ini dipercaya berasal dari Jawa. Jawa Katanya apa tuh? Jawa mana? Pulau Jawa. Oke. Katanya hantu ini sangat menyukai telur ayam sehingga sering muncul di sekitar kandang ayam di lingkungan yang sepi. Oh, berarti dia kayak tengkorak jalan gitu ya? Bentuknya kayak gimana gak tahu gitu ya. Kayak tengkorak tuh kan tadi. Mungkin dia. Kehadirannya ditandai dengan suara gemeretak tulang dan saat muncul seringkali akan terlihat asap dari dalam kuburan. Oke. Keberadaan jerangkong ini menambahkan nuansa mistis dalam mitologi lokal Indonesia, menciptakan suasana yang mencekam di sekitar kawasan yang sepi. Jadi makanannya ayam, dapat Makan telur ayam. Banyak proteinnya ya. Ya, protein. Tapi tulang. Jangan-jangan dia, oh iya ya. Kalau sini makan kalsium. Ada aja nih. Yang ke-11, Swangi. Sabar ya guys, masih ada 4 lagi. Yang ke-11 itu Swangi. Iya. Nah, Swangi ini terkenal di Papua dan Maluku. Tahu lo ya? Dari timur, gue pernah dengar. Pernah dengar lo ya? Dan dia merupakan jelmaan penyihir atau dukun yang memiliki ilmu hitam tinggi ya? Iya. Berarti kelas atas nih. Dia sebenarnya bukan hantu, berarti dia tuh penyihir ya. Penyihir ya. Swangi diyakini dapat merubah menjadi sosok wanita cantik yang menyerap pria hidung belang dan memakan alat vital mereka. Wow, berarti sebenarnya wah itu boleh juga tuh buat nakut-nakutin pria hidung belang kan ya. Swangi. Harusnya dia ada di Jakarta ya. Di Jakarta kan lu. Emang kenapa? Banyak hidung belang. Banyak hidung belang. Iya. Terus yang ke-12 ini lanjut aja nih. Kalau 12 jadi panjang. Iya, betul. Yang ke-12 tuh Begu ganjang. Begu ganjang. Bacanya gimana sih? Begu sih harusnya. Begu ya? Begu ganjang. Begu ganjang. Dari Sumatera kan? Sorry teman-teman, gua baru tahu ini. Ya, begu ganjang. Begu ganjang adalah hantu lokal di wilayah Sumatera Utara yang terkenal menakutkan, terutama di kalangan masyarakat Tapanuli. Ya. Oh, Tapanuli nih. Namanya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti hantu panjang. Kalau nggak salah dia tuh kayak Slenderman, lu tau Slenderman nggak? Slenderman tahu Yang gak? panjang tinggi, kurus gitu. Dia semacamnya kayak gitu, benar nggak guys? Oh, gitu ya? Hantu tinggi gitu lah. Makanya disebutnya hantu tinggi kan tadi. Hantu tinggi ini sudah terkenal ya di kepercayaan Tapanuli ya. Tapanuli, begu ganjang. Ini begu ganjang juga sering disalahkan jika ada kematian yang misterius terjadi. Padahal bukan salah dia. Makanya ya siapa tahu dia bunuh diri. Iya kan nggak tahu. Nah, kadang-kadang setan suka salah-salahin. Makanya dia protes kadang. Kasihan. Yang ke-13 ini Banaspati. Banaspati. Ini sering dengar juga dong. Lu pasti tahu. Sering tahu gua nih. Ini Banaspati berbentuk bola api yang kiriman ya. Kiriman biasanya banget ya. Apa sih? Santet. Dia itu bisa membakar dan menghisap darah manusia. Dalam cerita rakyat, Banaspati diyakini sebagai perwujudan manusia yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi. Jadi kalau lo belajar ilmu hitam udah level tinggi, Banaspati ya. Banaspati. Gunanya buat apa ya? Untuk menyerang musuhnya, lu nggak suka sama siapa? Oh gitu. Lu serang deh. Serang ya, benar. Nah, repot amat ya. Iya sih. Banaspati. Yang ke-14, Hantu Banyu. Air nih. Hantu Banyu adalah hantu lokal dari Sumatera Selatan yang tinggal di Sungai Musi dan Muara II. Palembang berarti ya? Iya. Palembang kan? Iya, betul. Sosoknya masih misterius, namun konon diyakini sebagai wanita berambut panjang dengan tubuh yang sangat berat. Sangat berat. Wow. Tenggelam berarti dia? Enggak ya? Kan hantu. Oh iya benar. Bisa juga saya tenggelam. Itu benar, selalu tenggelam dan orang yang tuh hantu banyak selalu tenggelam. Oh, apa baca. Dan orang yang naik kapal tersebut akan dibunuh dan dimakan oleh hantu ini. Mayat yang ditemukan biasanya memiliki lubang di bagian ubun-ubun dan punggungnya. Jadi si hantu Banyu itu suka naikin kapal yang lewat di situ kan? Iya. Nanti kalau kapalnya dinaikin sama hantu Banyu, Si orangnya diserang ya? Kapalnya tenggelam tuh. Kapalnya tenggelam, Iya. orangnya diserang. Orangnya diserang dengan makan ubun-ubun dan punggungnya. Bolong. sadis. Hantu Banyu merupakan urban legend yang sangat mengerikan di Sumatera Selatan. Sumsel. Sumsel. Yang terakhir, Terakhir. Mariaban.
Waduh, baru dengar nih. adalah hantu atau siluman yang dikenal hidup di pedalaman Kalimantan. Kalimantan nih. sih serem sih Kalimantan. Ya. Iya, kemarin kita bahas tentang Wentira, itu bukan di Kalimantan lagi. Sulawesi. Sulawesi itu. Iya, iya. Ntar lalu ke Kalimantan lah. Iya, ntar gue coba cek ya, ada apa di situ. Nah, makhluk ini memiliki tubuh besar dan ditutupi bulu lebat. Oke. Masyarakat Kalimantan terkadang berburu mariaban Hah, diburu malah ya? untuk mengambil bulu dan minyak. Loh, ini hantu apa binatang ya? Dijadiin tas. Dia enggak, di sini ditulis itu diambil bulunya dan minyaknya. Konon bulu dan minyak tersebut digunakan untuk membuat pelet kepada wanita yang diinginkan. Oh, buat pelet. Tapi gue yakin nih kalau Mariaba ini nggak pernah nongol pasti. Iya, karena dia takut kan. Diburu. Jadi dia sebenarnya dia malah ditakut-takutin sama manusia ya. Iya, dia bukan dia nakutin. Iya, iya. Lu tahu juga gak sih katanya kuntilanak juga bisa dikejar kan? Kalau misalnya dikejar bisa dapat rezeki katanya. Oh bisa? Kalau ketangkap kuntilanak. Lu kata siapa? Kata bacaan gue. Oh gitu? Gue pernah baca maksud Oh gue. gitu? Iya. Aku boleh dengar. Makanya lu kalau ada kuntilanak kejar aja. Masalahnya saran gue sih. Enggak, masalahnya kalau kita juga dia ngilang. Iya juga ya. Ya makanya itu hadiahnya mahal. Bener. Lagi hadiahnya mah. Kan maksudnya Siapa yang mau kasih hadiah? Enggak, maksudnya udah bilang tadi apa? Dapat rezeki. Ya dapat rezeki, makanya susah didapat ya. Betul. Kabur dia. Iya. Kayak segitu aja sih. Segitu aja ya, udah 15 udah banyak guys. 15 nih. Masih kurang. Nanti Kurang nggak? nanti Kalau beri masih tambahin kurang- lagi. Kalau masih kurang komen di bawah. Ya, ntar kita cariin lagi. DM di Instagram DM di kita Instagram kalau kita. teman-teman mau bercerita menjadi narasumber kita. Ya. Ngobrol sama kita tentang Betul. perhantuan atau Permistis-mistisan. penampakan yang pernah dilihat ya. Benar. Boleh lah ya DM ke kita. Betul. Gitu aja sih. Oke. Cerita dari gua hari ini. Segini aja cerita dari kita. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye.